Halo, selamat datang di Better Nurse. Terima kasih buat teman-teman yang sudah like dan subscribe channel ini. Semoga apa yang saya bagikan bisa berguna bagi teman-teman semua. Sebelum video ini dilanjut, alangkah baiknya teman-teman yang belum subscribe bisa menekan tombol subscribe, dan bagi teman-teman semua bisa tekan tombol like untuk video ini. Pembahasan untuk video kali ini adalah tentang formasi dan obat-obatan. Dalamnya ada tentang materi obat tradisional, obat herbal terstandar, fitofarmaka, manfaat obat herbal, rute pemberian obat, 8 benar obat, dan narkotika serta psikotropika. Kita lanjut saja pada soal yang pertama, yang dimaksud dengan sediaan obat bahan alam yang telah dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinik dan uji klinik. Bahan baku dan produk jadinya telah distandarisasi adalah A. Obat tradisional, B. Obat herbal terstandar, C. Fitofarmaka, atau D. Obat jamu. Jadi untuk soal ini ada kata kunci yaitu adalah uji klinik dan uji praklinik, dan jawabannya adalah obat fitofarmaka. Pembahasan dalam Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia nomor HK.00.05411384 tentang kriteria dan tata laksana pendaftaran obat tradisional, obat herbal terstandar, dan obat fitofarmaka. 3 jenis obat yaitu obat tradisional, obat herbal terstandar, dan obat fitofarmaka. Untuk obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, dan sediaan sarian atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman. Jadi untuk obat tradisional ini pengujiannya hanya berdasarkan pengalaman. Untuk obat herbal terstandar adalah sediaan obat alam yang telah dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinik dan bahannya telah distandarisasi. Jadi untuk obat standar hanya uji praklinik. Sedangkan untuk obat fitofarmaka ini sediaan obat bahan alam yang telah dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinik dan uji klinik. Bahan baku dan produk jadinya telah distandarisasi. Jadi perbedaan dari ketiga ini adalah kalau obat tradisional itu berdasarkan pengalaman dan secara turun-temurun. Untuk obat herbal ini sudah dilakukan uji praklinik. Sedangkan untuk obat fitofarmaka ini telah dilakukan uji praklinik dan uji klinik. Kita lanjut pada soal yang kedua. Salah satu obat herbal terkenal ampuh untuk mengobati kencing batu dan melancarkan saluran kemih karena memiliki sifat diuretik yang dapat membantu meningkatkan produksi urin adalah A. Kumis kucing, B. Lidah buaya, C. Temulawak, atau D. Jahe. Jawabannya adalah iya, kumis kucing. Ini sudah pengetahuan umumnya buat kita semua untuk mengobati kencing batu dan melancarkan saluran kemih. Jadi saya sarankan juga untuk teman-teman bisa tahu apa itu manfaat jahe, temulawak, lidah buaya, dan beberapa tumbuhan obat herbal lainnya. Nomor 3, yang bukan merupakan rute pemberian obat secara injeksi. Yang pertama subkutan, intramuskular, intravena, intratekal, dan yang terakhir transdermal. Jawabannya adalah E. Transdermal. Pembahasan untuk lebih jelasnya, berikut macam-macam rute pemberian obat. Yang pertama ada oral, ada intravena, ada intramuskular, ada intratekal, ada subkutan atau intradermal, ada sublingual, ada bukal, ada dubur, ada vagina, ada rute okular, ada rute otik, ada nasal, ada secara nebulasi, ada secara kutanea, dan yang terakhir ada secara transdermal. Jadi ini adalah macam-macam rute pemberian obat untuk teman-teman ketahui. Nomor 4, dalam pemberian obat diterapkan 8 benar pemberian obat. Yang bukan termasuk 8 benar adalah A. Benar pasien, B. Benar informasi, C. Benar rute, dan D. Benar respon, atau E. Benar evaluasi. Jawabannya adalah ya, yang bukan termasuk 8 benar adalah benar evaluasi. Ya, jadi ini adalah mengenai 8 benar obat. Yang pertama adalah benar pasien, benar obat, benar dosis, benar waktu, benar rute, benar informasi, benar respon, dan benar dokumentasi. Teman-teman bisa hafal ya. Kita masuk pada soal nomor 5.
Yang bukan termasuk obat narkotika golongan 1 ya adalah heroin, atau B putau, C kokain, D ganja atau morfin. Yang bukan termasuk narkotika golongan 1 adalah morfin. Pembahasan narkotika itu hanya terbagi atas 3 golongan, yaitu golongan 1, golongan 2, dan golongan 3. Untuk golongan 1 hanya digunakan untuk tujuan pengetahuan, tidak untuk terapi, seperti heroin atau putau, kokain, ganja. Untuk narkotika golongan 2 digunakan untuk pilihan terakhir dalam terapi, seperti morfin anti nyeri dan petidin. Untuk golongan 3 digunakan dengan tujuan pengetahuan dan terapi, seperti kodein. Jadi ini adalah secara ringkas pembedaan daripada narkotika golongan 1, golongan 2, dan golongan 3. Lanjut, yang bukan termasuk obat psikotropika golongan 4 adalah A diazepam, B bromazepam, C nitrazepam, D pil koplo, atau E LSD. Yang bukan termasuk adalah LSD. Pembahasan yang sudah saya ringkaskan. Untuk golongan obat psikotropika terbagi atas 4 golongan. Untuk golongan yang pertama hanya digunakan untuk pengetahuan, bukan untuk terapi, karena potensi amat kuat tergantungan, seperti contoh ekstasi, sabu, LSD, dan lain-lain. Untuk golongan 2 seringkali untuk terapi, memiliki potensi kuat untuk ketergantungan, seperti amfetamin, metifeniolat, dan ritalin. Untuk golongan 3 terapi potensi sedang ketergantungan, seperti pentobarbital, flunitrazepam. Sedangkan untuk golongan 4 untuk tujuan pengetahuan dan terapi sangat luas, potensi ringan ketergantungan, seperti diazepam, bromazepam, nitrazepam, dan pil koplo. Nah, saya lanjut pada soal nomor 7. Khusus untuk minuman beralkohol, golongan C memiliki kadar etanol A 1,5, B 5-20%, C 20-45%, D 45-60%, atau E 60-100% untuk kandungan etanolnya. Jawabannya adalah golongan C adalah yang B, yang C 20-45%. Pembahasannya, zat adiktif lainnya seperti minuman alkohol memiliki kadar etanol yaitu 1,5% untuk golongan A, 5-20% untuk golongan B, 20-45% untuk golongan C. Sedangkan untuk zat adiktif dalam bentuk inhalasi atau hirup ada thinner, lem, besi, penghapus cat kuku. Sedangkan dalam bentuk tembakau dalamnya ada kandungan nikotin. Berdasarkan efek yang ditimbulkan, golongan obat yang membuat pemakaian menjadi aktif dan merangsang fungsi tubuh adalah A golongan depresan, B golongan stimulan, C golongan halusinogen, atau D semua benar. Jawaban yang benar adalah golongan stimulan. Pembahasan ini jadi berdasarkan efeknya ada 3 jenis. Yang pertama itu adalah golongan depresan, yaitu mengurangi aktivitas fungsional tubuh. Sedangkan untuk yang kedua ada golongan stimulan, yaitu merangsang fungsi tubuh dan aktif, seperti amfetamin, dalamnya ada sabu, ekstasi, kafein, atau kokain. Dan yang ketiga adalah golongan halusinogen, memberikan efek halusinasi, contohnya seperti ganja atau kanabis, dan LSD. Lanjut pada soal nomor 9. Jenis opioida yang memiliki efek 400 lebih kuat dari jenis alami lainnya adalah A semi-sintetik, B sintetik, C alami, atau D brown sugar. Jawabannya adalah sintetik. Pembahasan. Nah, jadi untuk obat alami contohnya seperti morfin atau kodein. Untuk semi-sintetik ada heroin, putau, hidromorfin, itu hanya 10 kali lebih kuat dari yang alaminya. Sedangkan untuk sintetik ada meperidin atau metadon. Efeknya itu bisa 400 kali dari opioid yang alami. Jadi itu adalah untuk yang teman-teman ketahui, untuk yang semi sintetik hanya 10 kali, sedangkan untuk yang sintetik sampai 400 kali dari yang alami. Lanjut pada soal yang ke-10, yang merupakan tingkat pemakaian dari narkoba dan psikotropika adalah A 1, 2, 3, 4, 5, B 1, 2, 3, 4, C 2, 3, 4, 5, D 3, 4, 5, atau E 4, 5. Jadi kita bahas saja. Yang merupakan tingkat pemakaian dari narkoba dan psikotropika adalah yang masuk coba-coba. Jadi awalnya sudah dia coba-coba, yang kedua sosial dan rekreasi, yang ketiga ini juga masuk keadaan tertentu, yang keempat penyalahgunaan, dan yang kelima ketergantungan. Jadi jawabannya adalah yang A. Yang pertama tuh dia mulai dari coba-coba sampai
akhirnya dia masuk kepada ketergantungan. Ya, demikianlah pembahasan kita tentang soal farmasi dan obat-obatan. Semoga teman-teman bisa suka dengan video ini dan video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Untuk itu teman-teman jangan lupa subscribe, like, dan share serta komen video ini sehingga saya menjadi semangat untuk membuat video-video lainnya.